Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin, para jemaah umrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas hadis yang ketiga dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu kumpulan 42 hadis yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dan disempurnakan oleh Ibnu Rajab menjadi 50 hadis. Hadis yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih mereka berdua dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal islamu ala khams, bahwasanya Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, yaitu yang pertama adalah syahadatain, bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah Rasulullah. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa ita'iz zakat, mengeluarkan zakat. Yang keempat, wa shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Yang dan keenam, wa hajjil bait, yaitu berhaji. Inilah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Umar adalah salah satu dari al-abadilah al-arba, yaitu 4 orang yang dikenal dengan bernama Abdullah, yang mereka semuanya sering meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para kaum muslimin banyak mengambil ilmu dari 4 orang Abdullah ini. 4 orang Abdullah tersebut adalah Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As, kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan juga Abdullah bin Zubair. Inilah 4 Abdullah yang mereka wafat mereka artinya lama setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah para sahabat-sahabat junior, sehingga wafat mereka tertunda atau lama, sehingga tatkala mereka meninggalnya lama setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak kaum muslimin yang menimba ilmu dari mereka. Ada sahabat yang seperti Abdullah bin Mas'ud yang juga bernama Abdullah, dan dia adalah seorang yang sangat alim, tetapi dia meninggal terlebih dahulu sekitar 40 tahun sebelum meninggalnya Abdullah Umar dan sahabat-sahabatnya tersebut. Dan oleh karenanya Abdullah bin Umar termasuk sahabat yang tatkala dalam perang Uhud masih kecil dan ingin ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud, tapi kemudian diperiksa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata dia belum balik, belum dewasa, maka tidak boleh ikut perang Uhud. Intinya beliau termasuk sahabat junior, dan terkadang beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantara seperti hadis Jibril yang kita jelaskan. Beliau meriwayatkan dari ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan terkadang beliau meriwayatkan hadis langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya hadis ini, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini menunjukkan bahwasanya hadis ini didengar langsung oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perselisihan riwayat antara riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Atau ada beberapa riwayat. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, sama hadisnya juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW mengatakan haji dulu baru puasa. Jadi kata Rasulullah SAW, Islam dibangun di atas 5, yaitu syahadatain, kemudian mendirikan salat, kemudian membayar zakat, kemudian haji dan puasa. Jadi haji lebih dahulukan disebutkan, baru kemudian apa?
puasa. Adapun dalam kebanyakan riwayat yang terdapat dalam Sahih Muslim dan riwayat yang ini, takdimul hajj ala shaum, mendahulukan penyebutan haji daripada puasa juga termaktub dalam Sahih Muslim. Akan tapi kebanyakan riwayat dalam Sahih Muslim penyebutan puasa terlebih dahulu baru haji. Penyebutan puasa terlebih dahulu dari haji, baru haji. Oleh karenanya Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukharinya beliau menyusun kitab fikih haji dulu baru puasa. Haji dulu baru puasa, bab-bab tentang haji baru bab-bab tentang puasa berdasarkan riwayat yang beliau terima. Bahwasanya Ibnu Umar dalam riwayat beliau mengatakan wal hajj wa shaumi Ramadan. Haji dulu baru kemudian puasa bulan Ramadan. Adapun Imam Muslim maka dia menyusun puasa dulu baru kemudian haji sebagaimana yang masyhur. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Adanya perbedaan urutan ini tidak berpengaruh karena kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Ibnu Umar tatkala meriwayatkan hadis ini dengan menggunakan huruf waw, ya. Dan huruf waw tidak menunjukkan tartib. Dan ya, beda kalau dikatakan summa atau fa. Summa artinya kemudian, fa kemudian lalu. Ya, ini menunjukkan ada tertib. Saya mengatakan misalnya datang Abdullah kemudian Muhammad, berarti Abdullah baru Muhammad. Atau saya mengatakan datang Abdullah lalu Muhammad, berarti Abdullah dulu baru Muhammad. Tapi kalau saya mengatakan datang Abdullah dan Muhammad, bisa jadi Abdullah dulu, bisa jadi Muhammad dulu. Karena saya menggunakan kalimat kata dan, kata sambung dan dia tidak menunjukkan tertib. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan adanya perbedaan tertib ini kembali kepada perawi, bukan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Artinya perawi di bawah Ibnu Umar yang meriwayatkan dengan makna. Ya, ada kemungkinan Ibnu Umar lupa, tapi kemungkinan ini jauh. Ya, Ibnu Umar dia mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terbukti tatkala ada yang bertanya kepada Ibnu Umar sebagaimana hadis yang salah satu riwayat yang termaktub dalam Sahih Muslim. Saya bacakan riwayatnya dari Abu Malik Al-Asy'a'i an Sa'ad bin Ubaidah an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Ibnu Umar meriwayatkan dia berkata, "Bunyal Islamu ala khamsatin." Islam dibangun di atas 5 perkara. Ala ayyu wahidallah, agar seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa iqami shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakat, dan membayar zakat, wa siyami Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wal hajj. Faqala rajulun, tiba-tiba ada salah seorang yang hadir di majelis Ibnu Umar bertanya, "Al-hajju wa siyam." Wahai Ibnu Umar, bukankah haji dulu baru puasa? Engkau sekarang menyebutkan puasa baru haji. Apakah bukan haji dulu baru puasa? Qala la, Ibnu Umar mengatakan tidak. Siyamu Ramadan wal hajj. Puasa di bulan Ramadan dan haji. Di sini jelas bahwasanya Ibnu Umar tatkala ditanya, bukankah yang benar haji dulu baru puasa? Ibnu Umar membantah. Kata Ibnu Umar tidak, yang benar puasa bulan Ramadan baru kemudian apa? Baru kemudian haji. Kemudian dia mengatakan, "Hakadza sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Demikianlah saya mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengurutkannya demikian. Jadi syahadatain, kemudian salat, kemudian bayar zakat, kemudian apa? Puasa baru kemudian haji. Dan ini wallahu alam bishawab, inilah riwayat yang benar bahwasanya rukun Islam ya dibangun di atas 5 perkara ini. Oleh karenanya urutan ini lebih tepat karena kalau kita lihat dari urutan tersebut, maka yang paling utama, yang paling lebih dahulu disebutkan syahadatain adalah yang paling utama. Barang siapa yang melakukan segala ibadah tanpa ada syahadatain maka tertolak ibadahnya. Kemudian salat adalah ibadah yang paling utama. Setelah itu baru kemudian zakat. Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan diri seorang dan manfaatnya juga kepada orang lain. Baru kemudian, dan dia adalah ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta yang bermanfaat bagi pengeluar zakat dan juga orang lain. Kemudian puasa. Puasa adalah ibadah yang terus tiap tahun sebagaimana zakat. Akan tapi puasa ibadahnya kembali kepada diri orang yang berpuasa tersebut. Tidak ada manfaat yang dirasakan oleh orang lain, berbeda dengan zakat. Oleh karena zakat lebih utama daripada puasa. Adapun haji, haji adalah ibadah badaniyah dan ibadah maliyah, ibadah yang butuh kegiatan badan dan juga butuh harta, tetapi dia hanya setahun, hanya sekali dalam seumur hidup. Oleh karenanya puasa lebih afdal daripada haji, ditinjau dari puasa berulang setiap tahun, ya, dilaksanakan di bulan Ramadan. Dan ini menunjukkan bahwasanya urutan yang disebutkan oleh Ibnu Umar adalah urutan yang tepat, yaitu syahadatain, kemudian mendirikan salat, kemudian mengeluarkan zakat, kemudian berpuasa, baru kemudian berhaji.
Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat yang lain sebagaimana disebutkan oleh Muhammad bin Nasir Al-Marwazi dalam kitabnya Taqdim Qadri Salat, Ta'zim Qadri Salat, dia menyebutkan ala khamsa da'aim. Bahwasanya bunyal Islam ala khamsa da'aim. Artinya Islam ini dibangun di atas 5 rukun. Dibangun di atas 5 rukun. Oleh karenanya para ulama mengambil faedah dari hadis ini dengan menamakan 5 perkara ini sebagai rukun Islam. Rukun Islam. Sebenarnya rukun Islam ini sudah disebutkan dalam hadis Jibril. Sebagaimana telah kita jelaskan hadis Jibril tersebut, hadis yang kedua dari kitab Al-Arba'in Nawawiyah, tatkala malaikat Jibril datang dalam bentuk seorang Arab Badui, kemudian malaikat Jibril bertanya tentang Islam. Ya Muhammad fa akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkanlah aku tentang Islam. Kemudian malaikat Jibril bertanya lagi, wahai Muhammad fa akhbirni anil iman. Kabarkanlah aku tentang iman. Kemudian bertanya lagi, ya Muhammad fa akhbirni anil ihsan. Kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Tatkala Rasulullah SAW ditanya tentang akhbirni anil Islam, kabarkanlah kepadaku tentang Islam, maka Nabi SAW menjawab sebagaimana rukun Islam yang disebutkan dalam hadis ini, antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus salat wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait. Sama 5 perkara. 5 perkara. Akan tapi kenapa Al-Imam Nawawi rahimahullah mengulangi hadis Ibnu Umar, tidak mencukupkan dengan hadis Jibril sebelumnya, yang dua-duanya sama diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Hadis Jibril diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari ayahnya Umar bin Khattab, kemudian membawakan hadis Jibril. Kenapa harus disebutkan secara tersendiri hadis Ibnu Umar ini? Kata para ulama, karena ada tambahan faedah, yaitu Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis ini, bunyal Islam. Islam dibangun di atas 5 pondasi. Yang semakin menegaskan ada tambahan ilmu, yang semakin menegaskan bahwasanya 5 perkara ini adalah rukun Islam. Makanya disebutkan dalam riwayat khamsa da'aim, dibangun di atas 5 rukun. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini di antara kebaikannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tatkala menerangkan banyak perkara, beliau memberikan permisalan. Permisalan suatu yang abstrak dipermisalkan dengan suatu yang konkret, dengan suatu yang nyata. Karena kita tahu bahwasanya syahadatain, salat ini amalan, ya. Suatu amalan dimisalkan seperti bangunan. Islam adalah amalan-amalan. Dimisalkan seperti bangunan. Dan ini banyak Nabi SAW lakukan. Seperti Rasulullah SAW menyamakan orang yang salat 5 waktu seperti orang yang mandi 5 kali di sungai di depan rumahnya. Contohnya Nabi SAW juga pernah menyamakan seorang muslim seperti pohon korma. Kata Nabi SAW, inna minasyajari lama barakatuha kabarakatil muslim. Fahadditsuni ma hiya. Sungguhnya di antara pohon-pohon ada yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Kabarkanlah kepadaku pohon apakah itu? Maka Nabi SAW menjelaskan pohon tersebut adalah pohon korma. Ya, Rasulullah SAW menyamakan orang muslim dengan pohon korma dari siapa? Bahwasanya pohon korma manfaatnya banyak. Dari semua bagian korma tersebut, pohon korma tersebut, baik daunnya, baik bijinya, baik batangnya, semuanya bermanfaat. Demikianlah seorang muslim senantiasa berusaha memberi manfaat kepada yang lainnya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala sering membuat perumpamaan antara dari suatu yang abstrak menjadi suatu yang konkret. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama'." Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang indah, kalimat yang baik, itu kalimat tauhid, la ilaha illallah, seperti pohon yang baik pula. Asluha sabit, yang akarnya menjulang di tanah, kokoh, wa far'uha fis sama', dan cabangnya ke langit. Seperti Allah Subhanahu wa taala juga memisalkan orang yang riya. Allah juga menyebutkan kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wala yu'minu billahi wala yu'minu billahi wala bil yaumil akhir. Kata Allah, famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Orang yang riya, yang berinfak, ya, wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan dia berinfak riya bukan karena pahala dari Allah tapi karena mengharapkan pujian, maka Allah samakan seperti batu yang mulus, kemudian di atasnya ada tanah, yang orang melihat tanah tersebut seakan-akan tanah yang subur, mudah untuk menumbuhkan tumbuhan, ternyata tanah tersebut tidak ada nilainya. Fatarakahu salda, tatkala fa asabahu wabil, tatkala terkena hujan yang keras, fatarakahu salda, maka tanah tersebut semuanya hilang, tinggal batu yang mulus tadi. Demikianlah orang yang riya.
Orang yang riya memperdaya. Orang yang melihat orang yang riya beramal soleh seakan-akan dia orang soleh. Sebagaimana tanah subur di atas batu tadi. Disangka tanah subur tadi mudah menumbuhkan tumbuhan. Sebagaimana orang yang riya disangka orang ini masya Allah soleh, ternyata tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perumpamaan seperti ini banyak dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dan ini merupakan kebaikan Nabi dalam mengajarkan agama kepada umatnya agar kita bisa mudah untuk paham. Seperti dalam hadis ini, Nabi SAW menyamakan Islam seperti bangunan. Islam seperti bangunan, yang bangunan tersebut dibangun di atas 5 pondasi. 5 pondasi atau 5 tiang. 5 tiang. 5 tiang tersebut, tiang pertama adalah syahadatain. Ini tiang yang paling utama. Kemudian tiang berikutnya adalah iqamus shalah, mendirikan salat. Kemudian tiang berikutnya adalah mengeluarkan zakat. Tiang berikutnya adalah berpuasa, dan tiang terakhir adalah haji. Oleh karenanya, kalau suatu bangunan tanpa ada pondasi ini, maka bangunan tersebut tidak akan berdiri. Tidak akan berdiri. Dan selain daripada bangunan ini, amalan-amalan yang lain adalah pelengkap dari bangunan ini. Pelengkap dari bangunan ini. Selama ada 5 pondasi ini, bisa dikatakan orang itu punya bangunan Islam. Tapi kalau pondasi ini nggak ada, meskipun banyak amalan yang lain, tidak ada manfaatnya. Mau dia rajin sedekah, mau dia rajin bantu orang lain, mau dia berbakti sama orang tua. Tetapi kalau tidak ada 5 pondasi ini, maka Islamnya nggak ada, bangunannya nggak ada. Ini memudahkan gambaran bagi kita. Oleh karenanya para hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai terbalik. Jangan sampai seorang berusaha menghiasi rumahnya sementara pondasinya nggak beres. Oleh karenanya para ulama menyebutkan faedah seperti orang yang dia sholat malam. Begitu dia sholat malam, akhirnya sholat subuhnya tidak sholat. Bangunnya bablas, kemudian jam 8 siang baru kemudian sholat subuh. Ini keliru. Ini pondasinya kurang dia perhatikan. Dia memperhatikan hiasan apa? Hiasan bangunan. Seharusnya kita memperhatikan pondasi lebih utama. Berusaha sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian kita memperhatikan hiasan bangunan kita dengan berbanyak sholat sunnah. Dengan berbanyak sholat malam. Sehingga rumah kita terasa indah dan menarik tatkala dilihat. Tetapi kalau sebaliknya, hiasan diperhatikan sementara pondasi tidak diperhatikan, maka ini terbalik, ini keliru. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebutkan tadi dalam riwayat. Jadi dalam riwayat hadis ini, pertama kita berbicara tentang syahadatain. Tentang syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena ini rukun yang paling asasi, rukun yang pertama. Disebutkan dalam riwayat yang tadi saya bacakan dalam Sahih Muslim, Ibnu Umar mengatakan, Bunyal Islam ala khamsah. Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, ala ayyuwahidallah. Dia bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lafal yang lain, ala ayyuwahidallah dalam Sahih Muslim. Agar seorang bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat yang lain, yang juga dalam Sahih Muslim, Ibnu Umar Rasulullah mengatakan ala ayyabudallah wa yakfura bima dunahu. Agar dia beribadah kepada Allah dan kufur kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kufur kepada sesembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sini kita jelas dan paham yang dimaksud dengan syahadatu alla ilaha illallah, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Maksudnya agar kita bertauhid, mengesahkan Allah, dan kita kufur kepada sembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah syarat la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengatakan kita mengesahkan Allah dalam peribadatan. Tidak ada yang kita sembah selain Allah. Dan kita kufur kepada sesembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah syarat tauhid. Kenapa para hadirin? Karena banyak orang yang mengucapkan kalimat tauhid, namun dia terjerumus dalam pembatal-pembatal tauhid. Sebagaimana salat ada syarat dan rukunnya dan ada pembatalnya, wudu pun demikian ada pembatalnya, puasa juga ada pembatalnya, haji juga ada pembatal-pembatalnya, demikian juga la ilaha illallah ada pembatalnya. Jangan disangka kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Kita katakan dia pasti masuk surga selama dia tidak melakukan pembatal-pembatal la ilaha illallah. Di antara pembatal la ilaha illallah adalah kesyirikan. Tatkala seorang menyerahkan ibadah kepada selain Allah, dia tidak mengesahkan Allah dalam peribadatan. Karena tauhid artinya dari wahada yuwahidu, tauhidan yang artinya dalam bahasa Arab adalah mengesahkan. Itulah yang disebut dengan tauhid. Barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, maka dia telah membatalkan tauhidnya. Contoh dia beribadah kepada selain Allah,
Contohnya dia berdoa kepada selain Allah. Sebagaimana orang-orang Nasrani yang berdoa kepada Isa bin Maryam. Contohnya menyembelih kepada selain Allah. Menyembelih adalah ibadah. Barang siapa yang menyembelih kepada jin, kepada wali, kepada penghuni kubur, kepada malaikat, maka dia telah membatalkan la ilaha illallah. Ini diantara pembatal-pembatal la ilaha illallah. Kemudian wa kafara bima min dunillah. Wa kafara wa yakfura man dunallah. Dan kufur kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yakfura bima dunahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yakfura bima dunahu, dan kufur kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga penting. Jangan sampai ada orang kemudian dia bertauhid, yang mengatakan saya Islam, tetapi orang yang menyembelih yang beribadah kepada Isa enggak jadi masalah. Orang yang beribadah kepada Buddha, kepada dewa-dewa tidak jadi masalah. Ini berarti dia tidak kufur kepada sesembahan selain Allah. Ini berarti tauhidnya batal, tidak sah. Jadi kalau orang yang tauhidnya benar, ya, adalah dia mentauhidkan Allah dan dia kufur kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dia harus benci kepada kesyirikan. Dia harus menyatakan bahwasanya peribadatan kepada selain Allah merupakan kesyirikan. Jangan dia mengatakan saya Islam, tapi yang lain juga enggak jadi masalah. Nasrani juga masuk Islam, masuk surga, Yahudi juga masuk surga, Buddha, Hindu juga masuk surga. Karena agama ini yang penting adalah akhlak yang mulia. Semuanya bisa mengantarkan kepada akhlak yang mulia. Dan ini merupakan kekufuran. Karena kita mengakui ada peribadatan kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Peribadatan hanya untuk pencipta alam semesta ini. Tidak ada peribadatan kepada makhluk. Seluruh agama selain Islam mengajarkan peribadatan kepada makhluk. Seluruh agama selain Islam mengajarkan peribadatan kepada makhluk. Entah peribadatan kepada dewa, entah peribadatan kepada jin, entah peribadatan kepada nabi, entah peribadatan kepada malaikat. Seluruhnya agama kesyirikan. Hanya Islam yang mengajarkan peribadatan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan harus kufur kepada sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang harus belajar lebih dalam tentang makna syahadatain, ya, dan ini sudah kita jelaskan panjang lebar pada waktu kita menjelaskan tentang hadis Jibril. Tentunya waktunya tidak cukup untuk kita mengulangi lagi karena waktu saya menjelaskan tentang la ilaha illallah, iman kepada Allah, saya jelaskan dalam 3 pertemuan, dalam 3 kajian, tidak mungkin kita ringkas dalam waktu yang singkat ini. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang sangat agung. Barang siapa yang mengucapkannya maka dia masuk Islam dan dia tidak boleh dibunuh kecuali dia melakukan pembatalnya. Oleh karenanya meskipun seorang dalam keadaan terdesak kemudian mengucapkan la ilaha illallah, maka kita terima zahirnya. Kita terima zahirnya. Kalau ada orang masuk Islam maka jangan kita tunda-tunda. Jangan kita tunda-tunda. Biar dia masuk Islam dulu, baru kita ajari belakangan. Jangan kita bilang kamu belajar dulu baru masuk Islam. Jangan. Dia masuk Islam langsung kita silakan ucapkan la ilaha illallah. Karena itu kalimat yang dia ucapkan yang akan bermanfaat bagi dia di akhirat kelak. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam marah besar terhadap Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma tatkala dia membunuh seorang yang mengucapkan la ilaha illallah. Usama bin Zaid tatkala dalam suatu peperangan ada seorang musyrik yang dia perangnya sungguh hebat. Dia banyak membunuh kaum muslimin. Orang musyrik ini banyak membunuh kaum muslimin. Akhirnya dikejar oleh Usama bin Zaid dengan salah seorang sahabat yang lain. Tatkala orang ini sudah terdesak setelah dia membunuh banyak kaum muslimin dan dia sudah terdesak, maka Usama bin Zaid mengangkat tangannya, pedangnya dan ingin menghunus untuk membunuh orang tersebut. Tiba-tiba orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah. Tiba-tiba orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah. Maka sahabat Usama bin Zaid berhenti. Tidak jadi menghunuskan, tidak jadi menebaskan pedangnya karena orang ini mengucapkan la ilaha illallah. Sementara Usama bin Zaid melanjutkan tebasan pedangnya, akhirnya membunuh orang tersebut. Maka akhirnya kabar ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang ini telah dibunuh oleh Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu setelah mengucapkan la ilaha illallah. Maka Nabi pun marah kepada Usama bin Zaid. Kata Nabi, "Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah wa Usama?" Apakah membunuh orang ini setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Kata Usama, "Ya Rasulullah, dia mengucapkannya apa? Itiqa'a nafsi." Dia untuk membela dirinya. Dia tadi sudah bunuh banyak orang, dia supaya tidak mati dia mengucapkan tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal syaqaqta an qalbi?" Apakah kau sudah periksa hatinya tatkala dia mengucapkan la ilaha illallah? Apakah kau tahu niatnya demikian?
Nabi marah, Nabi mengulang-ulang, apakah kau membelah dadanya sehingga kau tahu dia mengucapkan hal tersebut karena ingin menyelamatkan dirinya? Nabi marah, apa yang akan kau katakan kalau la ilaha illallah datang pada hari kiamat? Maka Rasulullah SAW mengurangi kemarahannya sampai-sampai Usama bin Zaid mengatakan seandainya saya baru masuk Islam hari tersebut. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW murka. Ini menunjukkan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang agung. Rasulullah SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jika seorang mengucapkan la ilaha illallah, maka kita berhenti. Tidak boleh kita mudah, ya, menumpahkan darah seorang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah. Oleh karenanya sungguh perkara yang menyedihkan tatkala kita melihat kaum muslimin di tanah air kita sesama muslim saling membunuh gara-gara masalah yang sepele, gara-gara masalah yang ringan. Yang dia bunuh mengucapkan la ilaha illallah. Maka apa yang dia akan dihadapi di hadapan Allah jika orang tersebut akan menuntut dia di hari kiamat sementara orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah. Lihatlah bagaimana orang yang Zahirnya dia mengucapkan la ilaha illallah untuk menyelamatkan dirinya saja dibela oleh Nabi. Bagaimana dengan orang yang salat, kemudian dia puasa, kemudian tetap dibunuh hanya karena perkara dunia, hanya karena perkara ta'assub fanatik? Maka sungguh berat tanggung jawabnya di akhirat kelak. Ada sebuah kisah yang saya pernah dengar tatkala saya belajar bersama teman-teman dari Afrika dan yang lainnya. Ada terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kaum Nasara. Akhirnya ada seorang pendeta yang dikejar oleh kaum muslimin. Kemudian dia pun menceburkan dirinya atau dia terjatuh dalam sumur. Maka kaum muslimin mengepung sumur tersebut dengan memegang tombak-tombak mereka. Tatkala mereka akan melemparkan tombak mereka untuk membunuh pendeta ini, tiba-tiba pendeta ini mengatakan la ilaha illallah. Maka ada yang menahan mereka. Jangan, dia mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya tidak dibunuh pendeta ini. Akhirnya apa? Pendeta ini menjadi seorang dai, menjadi orang yang baik di kemudian hari. Karena dia tahu bahwasanya la ilaha illallah bernilai, bisa menyelamatkan dirinya. Dan dia mendengarkan sabda Nabi SAW, barang saya mengucapkan la ilaha illallah, maka terjaga darahnya. Allah berikan hidayah setelah itu. Akhirnya dia menjadi seorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya ingatkan bahwasanya orang yang ingin masuk Islam, maka segera kita terima. Dan kita langsung mengatakan silakan mengucapkan la ilaha illallah. Karena pernah juga kejadian, ada yang bertanya kepada seorang syekh. Syekh, saya punya teman orang Nasrani. Dia ingin masuk Islam. Maka saya mengantarkan dia bertemu kepada seorang syekh. Saya mengatakan, wahai syekh, orang ini ingin masuk Islam. Kata syekh, sebentar lagi azan zuhur, 1/4 jam lagi. Nanti saja habis sholat. Akhirnya orang ini nunggu. Syekhnya sholat. Begitu selesai sholat, orang Nasrani tadi ketembak. Ada perang, akhirnya dia meninggal dunia. Ini salah, yang salah syekh tersebut. Harusnya jangan ditunda-tunda, ucapkan la ilaha illallah. Kalimat yang akan menyelamatkan dia di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab tentang orang ini bagaimana di akhirat. Yang jelas dia datang ingin masuk Islam, namun zahirnya dia masih musyrik. Zahirnya tidak boleh disolatkan. Kenapa? Dia belum mengucapkan apa? La ilaha illallah. Adapun di akhirat urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan disolatkan, dia akan didoakan oleh kaum muslimin, dan banyak faedah yang bisa dia dapatkan. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan pada bagian kedua dari syahadatain, yaitu wa anna Muhammadan Rasulullah. Bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara syahadah la ilaha illallah dengan syahadah Muhammad Rasulullah. Merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Oleh karenanya barang siapa yang bertauhid kepada Allah namun tidak beriman kepada Rasulullah, maka dia orang kafir. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun summa yamutu walam yu'minu billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidak seorang pun yang dia dari umat ini, tidak seorang pun yang mendengar tentang saya, tentang Muhammad, apakah dia seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani, kemudian dia meninggal dalam kondisi tidak beriman kepada apa yang aku bawa, kecuali dia masuk neraka jahanam. Kecuali dia masuk neraka jahanam. Oleh karenanya setelah datang Nabi SAW, maka wajib bagi orang Nasrani dan wajib bagi orang Yahudi untuk beriman kepada Muhammad SAW. Jika mereka tidak beriman, maka mereka masuk dalam neraka jahanam. Karenanya Nabi SAW bersabda, "Lau kana Musa hayyan, ma wasi'ahu ila tibai." Kalau seandainya Musa masih hidup, alaihissalam, maka tidak boleh bagi dia kecuali sebagai pengikutku. Kecuali menjadi apa? Pengikutku. Oleh karenanya jangan kita terpedaya dengan propaganda orang-orang liberal yang mengatakan
semua agama masuk surga, 3 agama satu Tuhan, Yahudi dan Nasrani juga masuk surga. Ini adalah kedustaan karena telah mendustakan ayat-ayat Allah dan mendustakan hadis-hadis Rasulullah SAW. Bagaimana mau disamakan antara agama kesyirikan dengan agama tauhid? Yang lebih parah dari mereka tidak hanya membatasi antara Yahudi dengan Nasrani ahlul kitab, bahkan seluruh agama, baik Hindu, baik Buddha, semuanya dianggap masuk surga. Ini kedustaan besar. Bagaimana penyembahan terhadap hewan, terhadap dewa, terhadap sapi disamakan dengan penyembahan terhadap pencipta alam semesta ini? Allah menyuruh kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang terjerumus dalam kesyirikan dan dosa terbesar adalah kesyirikan. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada tiang yang kedua. Kalau meninggalkan tiang pertama syahadatain, sepakat orang ini kafir. Sekarang masalah yang kedua, masalah salat. Tidak ada yang ragu bahwasanya salat merupakan ibadah yang sangat mulia. Oleh karenanya Nabi SAW untuk menerima perintah salat langsung ketemu Allah Subhanahu wa taala, bukan di dunia. Seluruh syariat yang diturunkan kepada Nabi di dunia, kecuali salat. Nabi naik ke atas langit yang ke-7 dalam kisah Isra dan Mi'raj dan langsung menerima perintah tersebut dari Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Karena salat merupakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di awal kali Allah mewajibkan Nabi untuk salat 50 waktu dalam sehari semalam. Kenapa Allah mewajibkan 50 waktu? Karena cintanya Allah kepada ibadah ini. Ibadah ini seorang tatkala salat fa innahu yunaji rabbahu, dia sedang bermunajat kepada Allah. Hubungan antara seorang dengan Allah Subhanahu wa taala mudah dengan salat. Seorang yang sedang salat maka dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Wasjudu waqtarib." Sujudlah dan dekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang semakin banyak sujud, otomatis dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di awal kali Allah mewajibkan 50 waktu. Kemudian Rasulullah SAW minta keringanan sampai akhirnya diturunkan menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Oleh karenanya ini merupakan ibadah yang paling utama dari seluruh ibadah-ibadah yang lain. Karenanya para ulama sepakat 2 hal dalam masalah ibadah salat. Yang pertama, para ulama sepakat bahwasanya meninggalkan salat adalah dosa yang sangat besar. Dan meninggalkan salat dosanya lebih besar daripada berzina, daripada membunuh orang lain, daripada mencuri, daripada merampok, daripada durhaka kepada kedua orang tua. Meninggalkan salat dosanya lebih besar daripada berzina, daripada mencuri, daripada membunuh. Ini ijma' para ulama, sepakat para ulama. Kemudian kesepakatan yang kedua, para ulama sepakat jika seorang tidak salat, kemudian dipanggil oleh hakim, dipanggil oleh pemerintah, disuruh sholat dan dia tidak mau sholat, dipaksa sholat dan dia ngeyel tidak mau sholat, maka orang ini dibunuh. Ini sepakat para ulama. Kita katakan, Nabi SAW mengatakan, "Muru auladakum bisolati wa hum sab'u sinin, wadribuhum wa hum 10 sinin." Perintahkanlah anak-anak kalian tatkala umur 7 tahun untuk sholat. Dan tidak ada ibadah yang lain yang seperti ini, yang sejak kecil sudah suruh untuk dilatih. Seperti apa? Sholat. Kata Nabi SAW, perintahlah anak-anak kalian tatkala mereka berumur 7 tahun untuk sholat. Wadribuhum wa hum 10 sinin. Kalau mereka sudah 10 tahun tidak mau sholat, maka pukullah mereka. Oleh karenanya, bagaimana kalau sudah 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun masih belum sholat? Oleh karenanya, kalau berdiri hukum Islam, maka pemerintah wajib untuk mewajibkan rakyatnya untuk sholat. Barang siapa yang tidak sholat, ketahuan tidak sholat, meninggalkan sholat secara terang-terangan, dan dipanggil dan disuruh untuk sholat tetap tidak mau sholat, maka dibunuh. Jadi ini kesepakatan para ulama. Kesepakatan yang ketiga, namun mereka sepakat dibunuh bukan karena kafir, tapi dibunuh karena meninggalkan ibadah, karena dosa. Sebagaimana orang berzina dirajam. Orang berzina kafir atau tidak? Saya tanya, orang berzina kafir atau tidak? Tidak. Tetapi dia dibunuh kan? Kenapa? Karena dia orang yang muhsan berzina dirajam sampai mati karena dia melakukan dosa. Karena hukuman bagi orang yang berzina dibunuh. Sebagaimana seorang yang membunuh orang lain dengan sengaja, hukumannya dipancung. Dia tidak kafir. Dia tidak kafir, tapi dia tetap dipancung. Sebagaimana orang meninggalkan sholat dengan sengaja, tidak mau sholat sama sekali, sudah dipanggil oleh pengadilan tidak mau sholat, tetap ngeyel, maka dia juga dibunuh. Sebagaimana hukuman orang pembunuh dan hukuman orang yang berzina dibunuh. Ini kesepakatan para ulama. Kesepakatan yang ketiga, para ulama sepakat, barang siapa yang meninggalkan sholat karena meyakini sholat tidak wajib lagi bagi dia, maka ini kafir. Menurut kesepakatan para ulama, seluruh 4 mazhab.
bersepakat bahwasanya barang siapa yang meninggalkan salat dengan meyakini salat sudah tidak wajib lagi bagi dia, maka dia murtad, dia kafir. Karena ada orang-orang seperti ini, dia merasa dirinya sudah sampai pada derajat wali. Dan dia mengatakan dia sudah sampai pada derajat hakikat, sudah sampai derajat ma'rifat. Sehingga saya tidak butuh lagi ibadah. Yang beribadah itu baru tingkatan syariat. Ini kekufuran. Dan ini ada orang-orang seperti ini, tidak lagi sholat. Tidak lagi sholat. Dia berdalil dengan bahwasanya Nabi Khidir tidak menjalankan syariat Nabi Musa. Ini pendalilan yang batil yang sudah kita jelaskan berulang-ulang. Bahwasanya Nabi Khidir Nabi tersendiri, Musa Nabi tersendiri, dan Nabi Musa tidak diutus kepada Nabi Khidir. Nabi Musa tidak diutus kepada Nabi Khidir. Kaumnya berbeda. Dan Nabi Khidir pun seorang nabi. Dan Nabi Khidir pun tidak keluar dari syariat Nabi Musa. Kenapa? Karena syariat Nabi Musa, benar kalau ada anak yang bakalan nakal maka dibunuh, boleh dalam syariat Nabi Musa. Hanya kenapa Nabi Musa mengingkari? Karena dia tidak tahu hal masa depan yang diketahui oleh Khadir. Oleh karenanya tatkala Nabi Khadir menjelaskan, saya bunuh anak ini karena gini, Nabi Musa setuju. Berarti syariatnya sama dengan syariat Nabi Musa. Hanya saja Nabi Musa mengingkari karena tidak dijelaskan tentang akibatnya. Setelah dijelaskan dia setuju. Ada orang-orang seperti ini yang mereka meninggalkan sholat dan mereka mengatakan sholat cukup dengan iling, dengan ingat, ya. Maka ini orang yang kafir berdasarkan ijma para ulama. Siapapun dia, mau menamakan dirinya wali, mau menamakan dirinya kiai, kalau udah waktunya sholat dia tidak sholat, ini orang nggak beres. Ini kafir berdasarkan ijma ulama. Adapun yang diperselisihkan oleh para ulama tentang sholat, karena Nabi SAW mengatakan Rasul Amri Islam wa amuduhu sholat, bahwasanya Islam adalah kepala segala urusan segala perkara agama ini, wa amuduhu, dan tiang daripada agama ini adalah apa? Sholat. Kita tahu kalau ada kemah kemudian tiangnya kita jatuhkan, maka kemah tersebut akan jatuh. Yang diperselisihkan oleh para ulama adalah orang yang meninggalkan sholat karena malas. Karena malas. Maka ini ada khilaf di antara para ulama. Apakah orang seperti ini kafir atau tidak? Jumhur ulama seperti mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanafiyah dan mazhab Malikiyah menyatakan orang ini tidak kafir, tapi terjerumus dalam dosa yang sangat besar. Adapun riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat, maka orang yang kafir. Meskipun meninggalkan sholat karena malas. Dari sini kita tahu bahwasanya meninggalkan sholat perkara yang sangat berbahaya, sampai-sampai para ulama khilaf, kafir atau tidak. Dan sholat tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Oleh karenanya tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Rasulullah SAW mengatakan, "Sholli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa ala jam." Sholatlah engkau dalam kondisi berdiri. Kalau tidak mampu maka dalam keadaan duduk. Kalau tidak mampu maka dalam keadaan sholat. Bahkan dalam kondisi perang, Rasulullah SAW Allah tetap menyuruh untuk sholat dalam kondisi perang. Sholat tidak boleh ditinggalkan. Terutama seorang dalam keadaan sakit. Jangan sekali-sekali meninggalkan sholat. Yang menyedihkan sebagian orang tatkala sakit, justru tidak sholat. Apalagi ada keyakinan nanti sholatnya bisa dibadalkan. Bisa dibayar sama orang lain. Tinggal kasih duit, nanti disolatkan sama orang lain. Setelah sembuh. Ini enggak benar seperti ini. Ini ajaran sesat dan menyesatkan. Seseorang hendaknya sholat bagaimanapun dia kondisinya. Kalau dia tidak mampu untuk berwudu, maka dia bertayamum. Kalau dia tidak mampu untuk bertayamum, langsung sholat saja. Tidak pakai wudu, enggak jadi masalah. Fattaqullaha masata'tum. Kata Allah, bertakwalah semampu kalian. Tidak mampu bergerak tangannya, bergerak dengan kepalanya. Tidak mampu dengan matanya sebagai isyarat. Tidak mampu dengan otaknya, dia sholat. Sholat tidak boleh ditinggalkan. Bagaimanapun kondisi seseorang. Itu ada hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang berusaha dia meninggal dunia dalam keadaan menjalankan ibadah sholat. Jangan sampai meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan sholat. Oleh karenanya para hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, timbul khilaf di antara para ulama tentang orang yang meninggalkan sholat karena malas. Kalau meninggalkan sholat karena meyakini sholat tidak wajib, maka ini kafir berdasarkan ijma. Tapi kalau meninggalkan sholat karena malas, maka ada khilaf. Wallahu a'lam bishawab, pendapat yang menyatakan meninggalkan sholat kafir, pendapat yang sangat kuat. Meskipun kita mengatakan ini khilaf di antara para ulama. Banyak dalil yang menguatkan orang meninggalkan sholat kafir. Di antaranya seperti hadis Jabir dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus salat." Antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat.
Kalau dia meninggalkan salat, maka dia terjerumus dalam kesyirikan atau kekufuran. Nabi mengatakan demikian. Bainar rajuli wa bainas syirki wa bainal kufri tarkus salat. Ada tarkus salat yang menyambungkan antara dia dengan kesyirikan atau kekufuran. Kalau dia meninggalkan salat tersebut, maka dia terjerumus dalam kesyirikan atau kekufuran. Dalam hadis yang lain, dalam hadis Buraidah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salat. Faman tarakaha faqad kafar." Yang menjadi perjanjian antara kami dengan mereka, yaitu orang-orang munafik, sebagaimana penjelasan para ulama seperti Al-Iraqi, ulama dari mazhab Syafi'iyah, yang menjadi perjanjian antara kami dengan mereka orang-orang munafik adalah salat. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Nabi mengatakan orang-orang munafik, ya. Orang-orang munafik Nabi menghukum dengan zahirnya mereka muslim karena mereka salat. Namun kalau mereka tidak salat maka dihukumi kafir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena Nabi mengatakan, "Al-ahdu alladzi bainana wa bainahumus salat." Yang menjadi perjanjian antara kami dengan mereka orang-orang munafik adalah salat. Selama mereka masih salat, maka kami hukum mereka sebagai muslim. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan salat faqad kafar, maka dia telah kafir. Ini hadis-hadis yang sangat jelas tentang kafirnya orang meninggalkan salat. Dan Abdullah bin Syaqiq mengatakan, "Kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairu salat." Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat amalan apapun ditinggalkan menjadi kufur kecuali salat. Mau meninggalkan haji, mau meninggalkan puasa masih belum kafir kecuali salat. Ini pendapat para sahabat. Oleh karenanya ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnul Mubarak dan dipilih oleh Ishaq bin Rahuya dan dipilih oleh Imam Ahmad rahimahumullahu taala. Dan dalil-dalil yang lain banyak dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti orang-orang yang masuk neraka jahanam, tatkala ditanya, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Alasan pertama yang mereka sebutkan, kami dulu tidak salat. Ini menyebabkan mereka terjerumus dalam neraka jahanam. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain, tatkala Rasulullah SAW menyebutkan wajibnya taat kepada pemerintah yang zalim. Kata Nabi SAW, "Syiraru a'immatikum alladzina tal'anunahum wa yal'anunakum." Seburuk-buruk pemerintah kalian adalah orang-orang para pemerintah yang kalian melaknat mereka dan mereka juga melaknat kalian. Ini pemerintah yang paling buruk. Rakyatnya melaknat pemerintah, pemerintah juga melaknat rakyatnya. Wa tad'una 'alaihim wa yad'una 'alaikum. Kalian mendoakan keburukan bagi mereka dan mereka juga mendoakan keburukan bagi kalian. Maka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, afala nunabidhuhum bisayf?" Wahai Rasulullah, apakah kita perangi mereka, ya Rasulullah? Kita berontak terhadap mereka? Maka Nabi SAW menjawab, "La, jangan." Dalam riwayat, "Wa in akhadhu malak wa darabu dhahrak." Meskipun mereka ambil hartamu, meskipun mereka memukul punggungmu. Kata Nabi SAW, "Illa antarau fihim kufran buwahan indakum fihi minallahi burhan." Perhatikan lafal ini. Kata Nabi SAW, boleh kalian memberontak dengan syarat kalian melihat ada kekufuran yang jelas dari mereka dan kalian punya dalil bahwasanya mereka kafir. Jadi para ulama menjelaskan, tidak boleh kita memberontak kepada pemerintah muslim bagaimanapun zalimnya kecuali mereka telah terjerumus dalam kekufuran yang nyata. Karena Nabi mengatakan, "Illa antarau kufran buwahan." Kecuali jika kalian melihat kekufuran yang nyata, yang kalian punya hujjah, punya dalil bahwasanya itu kekufuran dan pemerintah telah terjerumus dalam kekufuran. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, jangan kalian berontak kepada mereka ma sallau, selama mereka masih salat. Dalam lafal yang lain kata Nabi SAW, tidak boleh kalian berontak kepada pemerintah selama mereka masih salat. Ini dalil bahwasanya meninggalkan salat merupakan kekufuran yang nyata. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan salat yang bagaimanakah yang merupakan kekufuran? Ada khilaf juga di antara para ulama, yang menyatakan meninggalkan salat kufur, ada khilaf di antara mereka. Tapi pendapat yang kuat Allah alam bisawab, yaitu yang meninggalkan salat sama sekali. Yang meninggalkan salat sama sekali. Tidak salat Jumat dan juga tidak salat Id. Sama sekali tidak salat. Tidak salat Jumat, tidak juga salat Id, apalagi salat mayat. Tidak salat sama sekali. Maka orang inilah yang disebut kafir oleh para ulama. Tapi saya katakan ini masalah khilaf di antara para ulama, jumhur ulama, di antaranya mazhab orang Indonesia, mazhab Syafi'iyah,
menyatakan orang ini tidak sampai pada derajat kafir, tapi telah melakukan dosa yang sangat besar, yang lebih besar daripada berzina, daripada membunuh, daripada merampok, daripada durhaka kepada orang tua. Intinya masalah ini masalah yang sangat berbahaya, ya. Meninggalkan salat merupakan dosa yang sangat besar karena dia merupakan rukun yang paling utama setelah syahadatain. Para hadirin, rukun berikutnya adalah membayar zakat. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kata Allah Subhanahu wa taala, ambillah zakat dari mereka. Tutahhiruhum, akan membersihkan diri mereka. Wa tuzakkihim biha, dan akan mensucikan mereka. Dan orang yang tidak membayar zakat diperangi. Oleh karenanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar menjadi khalifah, muncul orang-orang yang tidak membayar zakat. Maka Abu Bakar pun mengirim pasukan untuk memerangi mereka yang tidak mau bayar zakat. Karena zakat merupakan apa? Rukun Islam. Dan zakat faedahnya banyak. Dia ibadah yang sangat mulia. Antum mengeluarkan uang bayar zakat, pahalanya kembali kepada antum. Pertama, antum dapat pahala. Yang kedua, Allah akan menambahkan rezeki antum. Yang ketiga, akan mensucikan diri antum. Menghilangkan diri antum dari penyakit apa? Pelit. Dihilangkan dengan membayar zakat. Kemudian membersihkan diri antum dari amalan-amalan yang buruk. Mungkin waktu antum berdagang, ada mungkin nipu-nipu sedikit. Ada mungkin ada bohong-bohong sedikit, ya. Dengan zakat ini membersihkan kotoran-kotoran tersebut. Kemudian juga menghilangkan hasad yang timbul di antara orang-orang miskin. Oleh karenanya bayar zakat diusahakan dibayar kepada kampung di mana kita berada. Makanya Nabi SAW mengatakan, tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka. Orang-orang miskin tatkala melihat ada orang rumahnya mewah sekali, tetapi waktu bayar zakat dia dapat, dia tidak akan hasad. Orang ini baik. Meskipun dia